warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, jauh lebih baik. Allahu Akbar. Semangat ya. Sebelumnya, mari kita senyum dulu. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari matematika. Tapi sebelumnya, Ibu punya yel-yel. Ikutin ya. Belajar matematika asik, mudah, menyenangkan. Belajar matematika asik, mudah, menyenangkan. Nah, baiklah anak-anak, kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Tapi sebelumnya, siapa yang tahu tentang apa itu pecahan? Kalian pasti sudah tahu tentang apa itu pecahan di kelas sebelumnya. Nah, nanti kita mengingat ya tentang suatu pecahan. Baru kita akan mempelajari tentang pecahan senilai, materi matematika yang ada di kelas 4. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita akan belajar matematika tentang pecahan senilai. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Diharapkan siswa dapat yang pertama memahami arti pecahan. Yang kedua, menentukan nilai bagian pecahan dari suatu gambar. Yang ketiga, memahami pecahan senilai dari suatu gambar. Dan yang keempat, menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian. Baiklah anak-anak, kita memasuki mengenal pecahan. Sebenarnya sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya ya. Tapi Ibu akan mengingatkan hari ini, jika ada suatu persegi panjang, kemudian kita bagi menjadi 4 bagian, satu bagian kita arsir. Nah, dari arsiran ini akan kita tuliskan seperti apa? Bagian yang diarsir berarti satu bagian dari 4 bagian. Kita tuliskan 1/4. Dibaca 1/4 atau 1/4. Dari 1/4 ini, angka 1 menunjukkan pembilang, yaitu bilangan yang dibagi. Angka 4 menunjukkan penyebut, yaitu bilangan yang membagi. Jadi, pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Kita lihat contohnya. Nah, contoh pecahan. Lihat gambar-gambar di bawah ini. Ada 8 gambar. Yang pertama, ada gambar pizza. Pizza ini ada berapa bagian? 1 bagian. Nah, jika pizza ini kita bagi menjadi 8. Nih, dari gambar yang kedua, kita bagi menjadi 8, kemudian kita ambil 1. Ya. Dibagi menjadi 8 bagian, kita ambil 1, maka 1 bagian ini atau 1 potongan ini berapa nilainya? Ya, siapa yang tahu? Nilainya adalah 1/8. Karena satunya ini adalah 1 potong, 8 ini adalah 8 bagian yang sama. Karena pizza ini dibagi menjadi 8. Kemudian untuk lingkaran ini yang diarsir warna ungu, nilainya berapa bagian?
Dari lingkaran ini kita bagi menjadi 8 bagian yang sama. Kemudian yang kita arsir warna ungu ini ada berapa ya nilainya ya? Nilainya ternyata 4. Ya, 4 dari 8. Nah, 4/8. Kita tuliskan 4/8. Kemudian lingkaran selanjutnya adalah kita bagi menjadi 4 bagian. Ya. Dan yang kita arsir warna ungu ada 3 bagian. Maka kita tuliskan 3/4. 3-nya yang diarsir warna ungu, 4-nya adalah keseluruhan. Kita bagi 4. Kemudian untuk persegi panjang ini kita bagi menjadi 5. Ya. Maka yang diarsir warna hijau ini, warna kuning ya, warna kuning ini nilainya berapa? Nilainya adalah 1/5. Sama halnya dengan persegi panjang ini. Persegi panjang ini dibagi menjadi 5 bagian. Maka yang diarsir adalah 1, 2, 3. 3 dari 5. Maka 3/5. Kemudian persegi panjang selanjutnya kita bagi 5 juga. Nah, yang kita arsir ada 2. Maka kita tuliskan 2/5. Kemudian lingkaran selanjutnya kita bagi menjadi 8 juga. Maka yang diarsir warna ungu ada berapa ini? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tuliskan nilainya adalah 5/8. Ini adalah menentukan nilai bagian pecahan dari suatu gambar. Maka pecahan di sini adalah bagian dari keseluruhan. Selanjutnya adalah kita memasuki pecahan senilai. Jika ada 3 pizza yang sama besar. Ya, ada 3 pizza yang sama besar. Misalnya pizza yang pertama kita bagi 2. Kemudian kita arsir sebagian. Nah, maka dituliskannya di sini berapa? Yang kita arsir 1/2. Pizza yang kedua kita bagi menjadi 4. Ya, kita potong menjadi 4 sama besar. Yang kita arsir 2 potong. Maka kita tuliskan 2 per keseluruhannya berapa? 4. Maka tuliskan 2/4. Selanjutnya adalah pizza yang ketiga. Pizza yang ketiga kita bagi menjadi 8 sama besar. Nah, kita ambil yang diarsir. Ada berapa potong? Ada 4 potong. Maka dituliskan 4/8. Nah, kita akan membuktikan bahwa pecahan pada gambar ini adalah pecahan senilai. Melalui apa? Melalui cara perkalian. Nah, ternyata pizza pertama, pizza yang kedua, dan pizza yang ketiga ini adalah nilainya sama. Yang kita arsir adalah sama. Maka dikatakan pecahan senilai. Kita buktikan. Apakah betul 1/2 sama dengan 2/4? Nah, kita lihat pembilang dengan pembilang. 1 kali berapa? Hasilnya 2. Nah, ternyata 1 kali 2.
maka sama dengan 2. Kemudian yang penyebut, 2 kali berapa supaya ini 4? Kita lihat, ternyata kali 2. Maka 1/2 jika dikalikan dengan 2/2, maka sama dengan 2/4. Ternyata pecahan senilai pada gambar pertama dan kedua nilainya sama yang kita arsir. Ya. Kemudian, apakah betul pizza yang kedua nilainya sama dengan pizza yang ketiga? Nah, kita lihat dengan cara perkalian seperti tadi. 2 kali berapa supaya 4? Maka kalikan 2. 4 kali berapa supaya 8? Maka kalikan 2. Maka 2/4 dikali 2/2, maka sama dengan 4/8. Inilah yang dikatakan pecahan senilai melalui gambar dan dibuktikan dengan cara perkalian. Ya, selanjutnya menentukan pecahan senilai dengan cara perkalian tanpa gambar. Kita lihat contoh 1. Pecahan senilai dari 1/5 adalah, ayo, kalau kita kalikan 2/2, maka hasilnya berapa? Kalau kalikan 3/3, boleh. Kalau saya mau kalikan 4/4, silahkan. Saya kalikan 5/5, boleh, dan seterusnya. Ya, itu namanya pecahan senilai. Yang penting adalah suatu pecahan jika penyebutnya kita kalikan dengan suatu bilangan, maka pembilang juga harus dikalikan bilangan yang sama dengan penyebut tadi. Kita lihat. Nah, 1/5. 1/5 ini kita kalikan dengan 2/2. Betul, ya. Maka 1 kali 2 sama dengan 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Jadi kalau perkalian suatu pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat bahwa dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau pembilangnya 2, maka penyebutnya juga harus kali 2. Ini yang penting, ya. Harus sama. Bu, saya mau kalikan 3/3. Silahkan. Nah, kita mau mencari pecahan senilai itu bebas mau kalikan berapa, yang penting pembilang dan penyebut sama bilangannya. Ini kalikan 3/3. 1/5 kali 3/3 sama dengan 1 kali 3. 3. 5 kali 3, 15. Ini yang penting. Penyebut dan pembilang harus sama. Tidak boleh berbeda, ya. Nah, Bu, kalau misalnya pembilang dikalikan 2, penyebut dikalikan 3, tidak boleh. Ya. Yang betul, bilangan pembilang dengan penyebut harus sama. Nah, Bu, kalau misalnya 1/5 saya kalikan 4/4, boleh. Kita lihat di sini tuh. Ternyata pecahan senilai dari 1/5 banyak. Masih banyak. Ini tadi ya hasilnya 2/10. Karena kita kalikan 2/2. Kemudian ini tadi 3/15 karena kita kalikan 3/3. Ini 1/5 kali 3/3. Misalnya kalikan 4. 1 kali 4, 4. 5 kali 4, 20. Bu, mau kalikan 5, silahkan. 1 kali 5, 5. 5 kali 5, 25. Dan seterusnya. Ini kalau mencari pecahan senilai dari suatu bilangan dengan cara perkalian. Sekarang contoh yang kedua. Caranya sama. Kita cari pecahan senilai dari 2/3. Kita lihat. Nah, 2/3.
Maka kita kalikan 2/2. Boleh, maka hasilnya 4/6. Kemudian saya mau kalikan 5, silahkan. 2 kali 5, kemudian 3 kali 5, hasilnya 10/15. Yang penting adalah pembilang dan penyebutnya harus sama bilangannya. Ini kita kalikan 2/2, ini kalikan 5/5. Ada yang lain? Banyak. Nah, silahkan. Ini tadi ya 4/6. Kemudian Bu, kok itu ada 6/9 kali berapa ya? Nah, yuk kita pikirkan kali berapa. 2 kali berapa yang hasilnya 6? 2 kali 3 hasilnya 6, ya kan? Kemudian 3 kali 3 harus kalikan 3 juga karena tadi pembilang kali 3, ya. 3 kali 3, 9. Kalau yang 10/15 ini sudah ada caranya. Bu, itu 12/18 dari mana? Nah, yuk kita pikirkan. 2 kali berapa supaya 12? 2 kali 6, makanya hasilnya 12. Berarti kalau pembilangnya kali 6, maka penyebutnya juga dikali 6, yaitu 3 kali 6 sama dengan 18. Dan seterusnya, masih banyak pecahan senilai dari 2/3. Kita latihan soal ya. Nomor 1. Nah, 1/2 ternyata pecahan senilainya adalah 2/4, 3/6, 4/8. Ya, dari mana ini? Seperti tadi dengan perkalian. Supaya kali 2 berarti dia kali berapa? Kali 2/2, maka hasilnya 2/4. Kali 3/3, maka hasilnya 3/6. Kali 4/4, maka hasilnya 4/8. Kali 8, Bu, maka hasilnya 8/16. Kali 10, silahkan, maka 10/20, ya. Dan seterusnya. Soal kedua, 3/4. Kok bisa ya dapatnya ini? Iya, ini masih dan seterusnya, berarti masih banyak. Kalau pecahan senilai 3 kali berapa? Kali 2/2, maka hasilnya 6/8. 3 kali 3/3, 3/4 kali 3/3, maka hasilnya 9/12 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang soal ketiga. Nah, soal ketiga seperti ini. Ada yang belum diketahui, Bu, bagaimana caranya? Nah, kita lihat. Caranya adalah kalau kita lihat penyebutnya. Ini penyebutnya sudah ada hasilnya 10. Maka 5 kali berapa supaya 10? Kita cari yang diketahui dulu. 5 kali berapa yang hasilnya 10? Ayo, kali berapa? Kali 2. Ya, ini dulu yang dicari karena penyebutnya sudah diketahui. Kalau 5 kali 2 sama dengan 10. Kalau penyebutnya sudah kali 2, maka pembilangnya juga dikali 2, yaitu 3 kali 2 berapa? Nah, kita lihat. Nah, seperti ini ya. 3/5 maka 2 kali 2 sama dengan berapa yo? 6/10. Maka hasil titik-titik ini yang belum diketahui adalah 6. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Sama. Lah, Bu, itu yang bawah belum diisi. Nah, kita cari. Kita yang diketahui adalah yang pembilangnya, maka kita harus cari pembilangnya dulu. Kali berapa ini? Nah, 2 kali berapa supaya 10? Maka 2 kali 5. Yang bawah, nah yang penyebut juga harus dikali 5. Maka hasilnya berapa? Kita lihat. Nah, ini sama-sama kali 5 ya. Boleh caranya seperti ini, boleh caranya seperti ini. 5/5, maka di sini berapa nih? 7 kali 5 sama dengan berapa? 35. Nah, seperti inilah cara mencari pecahan senilai dengan
kalian. Nanti minggu depan kita akan mencari pecahan senilai dengan cara pembagian. Semoga semuanya paham ya. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Semoga dimudahkan, tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.